Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Legenda Tak Terungkap, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Malam di desa Sumberjati begitu tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Cahaya bulan temaram memantulkan sinarnya di atas dedaunan yang masih berkilau oleh sisa embun. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggiran desa, Kiai Hasan baru saja menyelesaikan sholat Isya di ruang tamu. Suasana dalam rumahnya penuh ketenangan, hanya terdengar suara lembut dari lantunan ayat suci yang ia baca dengan khusyuk. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu. Dari dalam kamar putrinya, Salsabila, terdengar suara musik keras yang memecah kesunyian. Dentuman irama itu begitu bertentangan dengan suasana rumah, menciptakan jurang yang terasa makin lebar antara sang ayah dan anaknya. Kiai Hasan menghela napas pelan, menutup Al-Quran yang masih terbuka di pangkuannya, lalu berdiri dan melangkah ke arah kamar Salsabila. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Salsabila duduk bersandar di tempat tidurnya, matanya terpaku pada layar ponsel, menikmati alunan musik tanpa memperdulikan suara ayahnya yang sedang mengaji. Baginya, rumah ini terlalu sepi, terlalu dipenuhi aturan, dan ia muak dengan semua itu. Tok tok tok. Terdengar ketukan halus di pintu. Suara ayahnya menyusul pelan, penuh kesabaran. Salsabila, kecilkan musiknya. Nak, ayah sedang membaca Al-Quran. Tak ada jawaban. Musik masih bergema, bahkan terdengar semakin kencang. Sejenak, Kiai Hasan terdiam, lalu menghela napas panjang. Salsa, waktu malam adalah waktu untuk beristirahat dan beribadah, bukan untuk membuat kebisingan. Kali ini, pintu kamar terbuka dengan kasar. Salsabila berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh amarah. Ayah selalu mengatur hidupku. Kenapa aku tidak boleh melakukan apa yang aku suka? Suaranya tajam, penuh kejengkelan. Kiai Hasan tetap tenang. Tatapannya lembut, namun dalam. Bukan begitu, Nak. Ayah hanya ingin mengajarkanmu tentang adab dan menghormati orang lain. Suara musikmu terlalu keras, dan itu mengganggu. Salsabila mendengus kesal. Aku sudah cukup besar untuk menentukan sendiri apa yang ingin aku lakukan. Kiai Hasan masih berdiri di tempatnya. Matanya memancarkan kesabaran yang mendalam. Baiklah, kalau begitu, cukup kecilkan volumenya. Itu saja yang ayah minta. Namun, bukannya menurut, Salsabila justru mengambil langkah mundur. Matanya membara oleh kemarahan yang tak terbendung. Lalu, dalam sekejap, dengan penuh emosi, ia mengangkat kakinya dan menendang dada ayahnya yang berdiri di hadapannya. Kiai Hasan terhuyung ke belakang. Al-Quran yang ada di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Halaman-halamannya bergetar tertiup angin dari jendela yang terbuka. Mata Salsabila membelalak. Ia sendiri terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tapi gengsinya terlalu besar untuk menyesali perbuatannya saat itu juga. Ruangan seketika menjadi hening. Tak ada suara selain desir angin yang masuk melalui celah jendela. Kiai Hasan memandang putrinya dengan mata penuh luka, namun tetap tanpa amarah. Astagfirullah, Salsa, apa yang kau lakukan? Suaranya lirih, namun menusuk jauh ke dalam hati Salsabila. Tapi sebelum Salsabila sempat menjawab, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Dadanya berdebar kencang, napasnya menjadi berat, dan dalam hitungan detik, rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayapi tubuhnya. Salsabila mengerang pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dadanya berdegup semakin cepat. Tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Tangannya mencengkeram lengan baju, namun sesuatu yang aneh mulai terasa di kulitnya. Ketika ia melihat ke bawah, matanya membelalak. Kulitnya yang semula halus mulai berubah, mengeras, kasar, dan bersisik. Urat-urat hijau kebiruan muncul di sepanjang lengannya. Tangannya bergetar.
Kuku-kukunya tumbuh memanjang dan menajam seperti cakar. "Ayah!" Suaranya bergetar, penuh ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" Kiai Hasan hanya bisa terpaku. Wajahnya tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Ia melihat perubahan itu terjadi dengan mata kepala sendiri. Tubuh putrinya mulai membungkuk. Tulang-tulangnya merenggang dengan suara gemeretak mengerikan. Punggungnya menonjol, membentuk lekukan yang tak wajar. Salsabila berusaha berlari ke cermin, namun kakinya terasa berat. Ia menoleh ke bawah dan melihat betisnya menebal. Kulitnya semakin bersisik, telapak kakinya melebar dan mengeras. Ia ingin berteriak, tetapi lidahnya semakin panjang, suaranya berubah menjadi parau. Seketika, ketakutan melandanya. Ia merangkak mundur ke sudut kamar. Matanya menatap cermin di seberang ruangan. Dan saat itulah ia melihat dirinya sendiri. Sosok di dalam cermin bukan lagi seorang gadis. Yang terlihat adalah makhluk besar bersisik dengan mata yang sayu namun penuh keterkejutan. Lidah panjangnya menjulur. Mulutnya mulai memanjang menyerupai moncong biawak. Salsabila menjerit. Namun yang keluar hanyalah suara serak yang dalam. Kiai Hasan akhirnya melangkah mendekat. Matanya penuh keprihatinan. Namun ia tetap berusaha menenangkan diri. "Astagfirullah Salsa. Tenanglah, nak." Namun Salsabila tidak bisa tenang. Ketakutan yang luar biasa melandanya. Ia berlari menuju pintu, merobohkan meja kecil di sampingnya, lalu menerjang keluar dengan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu keluar rumah, angin malam menerpa tubuhnya yang kini hampir sepenuhnya berubah menjadi biawak raksasa. Bulan bersinar terang, menerangi jalanan tanah yang menuju ke hutan. Salsabila tidak bisa berpikir jernih. Ia hanya ingin lari, menjauh dari semuanya. Dari balik pintu, Kiai Hasan hanya bisa menatap punggung putrinya yang berlari ke arah gelapnya hutan. Langkahnya berat, cakarnya menggores tanah. Ia ingin mengejar, ingin memanggilnya kembali. Namun kakinya terasa lemah, seolah tak mampu bergerak. Hanya satu kalimat yang bisa ia bisikkan dalam keheningan malam. "Ya Allah, lindungilah anakku." Malam semakin larut, namun ketenangan desa Sumberjati telah terguncang. Beberapa anjing liar yang biasanya diam kini melolong panjang ke arah hutan, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak biasa. Di dalam rumahnya, Kiai Hasan duduk bersimpuh di tempat syalatnya. Hatinya bergetar, mulutnya terus berbisik istighfar. Bayangan kejadian tadi masih tergambar jelas dalam benaknya. Tatapan putrinya yang ketakutan, tubuhnya yang perlahan berubah, lalu langkah-langkah berat yang membawanya pergi ke dalam kegelapan hutan. Tak bisa tinggal diam lebih lama. Kiai Hasan bangkit. Ia mengambil sarung dan berjalan keluar rumah. Matanya menatap ke arah hutan yang berdiri pekat di ujung desa. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Firasat buruk yang makin menguat. Di sisi lain desa, seorang petani tua bernama Pak Raden baru saja pulang dari kebunnya. Sinar lentera kecil yang ia bawa menerangi jalan setapak yang sepi. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lembut membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Langkahnya terhenti. Di pinggiran hutan, tepat di dekat ladangnya, sesuatu bergerak di balik semak-semak. Napas Pak Raden tersendat. Tangan keriputnya menggenggam erat gagang lentera. Dari kegelapan, sesosok makhluk besar perlahan muncul ke dalam cahaya. Pak Raden mundur selangkah. Matanya membelalak. Seekor biawak raksasa, jauh lebih besar dari ukuran biawak biasa, berdiri di hadapannya. Tubuhnya penuh sisik gelap berkilat terkena sinar bulan. Lidahnya menjulur panjang, matanya terlihat sayu, seperti memancarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar naluri hewan liar. Pak Raden gemetar. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa lemas. Biawak besar itu tidak menyerang, hanya diam, menatapnya sejenak sebelum kembali bergerak perlahan ke arah hutan. Ekornya menyapu tanah, meninggalkan jejak panjang di atas lumpur. Begitu makhluk itu menghilang di balik rimbunan pepohonan, Pak Raden akhirnya bisa menarik napas. Tangannya bergetar saat ia memegang dada. Jantungnya berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke desa,
hendak memberitahu warga tentang apa yang baru saja dilihatnya. Namun di rumah Kiai Hasan, kabar itu sudah tak lagi dibutuhkan. Dari dalam hutan yang gelap, suara-suara aneh mulai terdengar, suara desisan panjang yang menyatu dengan hembusan angin malam. Dan di tengah gulita hutan, Salsabila bersembunyi di balik semak-semak, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang semakin menghantui dirinya sendiri. Salsabila meringkuk di balik semak-semak. Tubuhnya terasa berat, otot-ototnya kaku, dan kulitnya yang kini penuh sisik membuatnya sulit bergerak seperti biasa. Ia ingin menangis, tapi suaranya tak lagi sama. Yang keluar hanyalah desisan lirih, suara yang bahkan membuat dirinya sendiri ketakutan. Ia mencoba mengangkat tangannya, namun yang terlihat bukan lagi tangan manusia. Cakar hitam tajam menggantikan jemarinya, dan saat ia berusaha berdiri, ekornya yang panjang justru menghambat gerakannya. Ini bukan mimpi, pikirnya. Tubuhnya semakin bergetar. Ia mencoba merangkak keluar dari semak-semak, namun setiap kali ia bergerak, suara gesekan sisik dengan tanah terdengar begitu jelas. Napasnya tersengal, perasaan asing memenuhi pikirannya. Lalu, suara lain terdengar di kejauhan. Langkah kaki. Salsabila segera merapatkan tubuhnya ke tanah. Matanya menatap ke arah suara itu. Beberapa warga desa berjalan perlahan di dekat hutan, membawa obor yang cahayanya menari di antara batang-batang pohon. Tadi Pak Raden bilang, ada biawak besar di sekitar sini. Suara seorang pria terdengar cemas. Kalau benar, kita harus mengusirnya sebelum masuk ke desa. Salsabila ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia bukan biawak, bahwa ia masih Salsabila, anak dari Kiai Hasan. Namun lidahnya kini panjang dan bercabang, membuatnya hanya bisa mengeluarkan suara serak dan mendesis. Di sana. Salah satu warga menunjuk ke arah semak tempat Salsabila bersembunyi. Cahaya obor segera diarahkan ke arahnya, membuat sisiknya yang mengilap memantulkan sinar keemasan. Salsabila panik. Ia mencoba mundur, namun tubuh barunya terasa begitu asing, begitu sulit untuk dikendalikan. Warga mulai melangkah lebih dekat. Beberapa di antara mereka membawa kayu panjang, siap mengusir makhluk yang mereka kira sebagai ancaman. Jangan dekat-dekat. Salah satu pria memperingatkan. Kalau biawak sebesar ini menyerang, bisa berbahaya. Salsabila merintih dalam hati. Ia ingin berbicara, ingin meminta tolong, tapi yang keluar hanya suara serak yang tak bisa dipahami. Lalu, tiba-tiba terdengar suara lain yang lebih dalam, lebih menenangkan. Berhenti. Semua orang menoleh. Di sana, berdiri Kiai Hasan dengan sorban putihnya yang sedikit tertiup angin malam. Tatapannya teduh, namun penuh wibawa. Jangan sakiti dia, ucapnya pelan, namun suaranya cukup jelas untuk didengar semua orang. Warga saling pandang. Tapi Kiai, biawak ini bisa berbahaya. Kiai Hasan melangkah maju, mendekati sosok biawak besar yang masih terengah-engah di tanah. Dengan tenang, ia berlutut, menatap dalam-dalam ke mata makhluk itu. Mata yang penuh ketakutan. Mata yang begitu ia kenal. Salsabila. Bisiknya lirih. Dan sesaat, cahaya obor di sekeliling mereka seperti meredup. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik, seolah mengiringi sesuatu yang tak kasat mata. Warga yang berdiri di sekeliling mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana berubah mencekam. Salsabila hanya bisa diam. Ia tahu, ayahnya telah mengenali dirinya. Mata Salsabila membelalak. Hatinya bergetar saat mendengar ayahnya menyebut namanya. Ia ingin berbicara, ingin menangis, ingin berlari ke dalam pelukan Kiai Hasan, tetapi tubuhnya tak lagi bisa merespon seperti dulu. Kiai Hasan tetap berlutut, menatap makhluk bersisik di hadapannya dengan sorot mata yang begitu dalam. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat tangannya, perlahan mengusap kepala Salsabila yang kini penuh sisik keras. Astagfirullah. Apa yang telah kau lakukan, nak? Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kesedihan yang mendalam. Salsabila ingin menjawab,
tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara desisan lemah. Ia tak bisa mengendalikan tubuhnya, tak bisa melakukan apapun selain menatap ayahnya dengan mata penuh penyesalan. Warga yang berdiri di sekitar mereka mulai berbisik. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ada sesuatu dalam sikap Kiai Hasan yang membuat mereka ragu untuk bertindak. "Kiai, ini biawak besar," bisik seorang warga. "Kenapa?" "Diamlah," potong Kiai Hasan tanpa mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Angin berhembus semakin kencang. Obor-obor yang dipegang warga bergetar. Nyalanya berkedip-kedip seperti hampir padam. Suasana berubah semakin mencekam. Lalu tanpa diduga, Salsabila mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Hatinya penuh kepanikan dan ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merasa asing, terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya, tak bisa bicara, tak bisa meminta maaf, tak bisa kembali seperti semula. Ia menoleh ke arah hutan, tempat kegelapan seolah memanggilnya kembali. Dan tiba-tiba, naluri binatang dalam dirinya berteriak. Ia berbalik, lalu berlari sekuat tenaga menuju rimbunnya pepohonan. "Salsabila!" Suara Kiai Hasan menggema, memanggilnya. Tetapi tubuhnya sudah tidak menurutinya lagi. Ia menembus hutan, menerjang dedaunan yang bergesekan di sekelilingnya. Suara napasnya berat dan tersengal. Salsabila tidak tahu kemana ia harus pergi, yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia tak bisa kembali ke desa dalam keadaan seperti ini. Tak bisa kembali menjadi manusia. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar samar. Kiai Hasan mencoba mengejarnya, meskipun usia dan tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Namun semakin dalam Salsabila berlari, semakin pekat kegelapan menyelimutinya. Dan akhirnya, ia menghilang dalam perut hutan yang dingin dan sunyi. Hutan menyambut Salsabila dengan keheningan yang menyesakan. Daun-daun tinggi bergoyang perlahan, seolah mengawasi setiap langkahnya. Udara terasa lembab dan dingin, mencengkeram tubuhnya yang kini dipenuhi sisik keras. Ia terus berjalan, sesekali ekornya menyapu tanah, meninggalkan jejak samar di atas tanah yang lembab. Tak ada tujuan, tak ada harapan, hanya ketakutan yang terus menghantui. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, disusul oleh suara gemerisik di antara pepohonan. Salsabila berhenti. Napasnya tersengal. Apakah ada sesuatu yang mengikutinya? Ia menoleh perlahan. Bayangan hitam melintas di balik pepohonan. Gerakannya cepat dan nyaris tak bersuara. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini hukuman lain yang harus ia terima? Ia berusaha mundur perlahan, tetapi kakinya tersandung akar yang menjulur keluar dari tanah. Tubuhnya jatuh ke tanah berlumpur. Ekornya menggeliat tanpa kendali. Ia berusaha bangkit, tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Kegelapan perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Salsabila merasakan sesuatu yang aneh. Perasaannya sebagai manusia semakin menipis. Kata-kata dalam benaknya mulai menghilang, digantikan oleh naluri liar yang terus tumbuh. Kelaparan, ketakutan, naluri bertahan hidup. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya, suaranya, kasih sayangnya. Tetapi gambaran itu mulai kabur, seolah memudar seperti kabut di pagi hari. Tidak. Ia mengguncang kepalanya, berusaha melawan perubahan itu. Ia masih Salsabila. Ia bukan biawak. Tetapi tubuhnya berkata lain. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang begitu asing. Keinginan untuk berburu, untuk mengintai mangsa, untuk menjadi bagian dari hutan yang gelap dan tak berujung ini. Lalu, suara itu terdengar lagi. Gemerisik. Lebih dekat dari sebelumnya. Salsabila membeku. Matanya yang kini berwarna hitam pekat menatap ke arah semak-semak. Lalu sesuatu muncul dari balik kegelapan. Bukan manusia. Bukan binatang biasa. Sebuah sosok besar, dengan mata yang bersinar redup, berdiri di sana. Napasnya terdengar berat, dan tubuhnya tertutup bayangan yang seolah bergerak sendiri. Salsabila tidak tahu apa yang sedang ia hadapi. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian dalam kegelapan ini.
Salsabila terpaku. Sosok itu berdiri di antara bayang-bayang pepohonan, tinggi dan tegap, dengan sorot mata yang menembus kegelapan. Nafasnya terdengar berat, seperti hembusan angin yang menggema di dalam gua. Angin malam berhembus lebih dingin, membuat dedaunan di atas bergoyang pelan, menciptakan suara gemerisik yang menyelinap ke dalam ketakutan Salsabila. Lalu, sosok itu melangkah keluar dari bayangan. Salsabila mundur perlahan, cakarnya mencengkeram tanah yang lembab. Ada sesuatu yang mengerikan dari cara makhluk itu bergerak. Tidak seperti manusia, tidak seperti binatang. Gerakannya kaku, tetapi penuh kewaspadaan. Kau! Suara berat dan dalam terdengar dari makhluk itu. Salsabila membeku. Makhluk itu berbicara. Namun kata-katanya tak sepenuhnya manusiawi. Ada sesuatu yang menyeramkan dalam suaranya, seperti gaungan yang berasal dari tempat yang jauh dan asing. Kau, bukan dari sini. Salsabila ingin menjawab. Ingin berteriak bahwa ia adalah manusia, bahwa ia bukan biawak. Tapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah desisan panjang. Sosok itu mendekat, mengamatinya dengan tajam. Cahaya rembulan yang samar mulai menyoroti tubuhnya. Ia tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan kulit gelap yang hampir menyatu dengan bayangan malam. Matanya tidak memiliki warna selain pekatnya kegelapan, seolah-olah mereka bukan mata, melainkan lubang kosong yang menelan cahaya. Kau telah melanggar batas, katanya lagi. Dan sekarang, kau terjebak. Salsabila semakin ketakutan. Ia tidak mengerti apa maksud makhluk itu. Tetapi sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kutukan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang sedang terjadi padanya. Kau merasa perubahan dalam dirimu, bukan? Suara makhluk itu bergetar seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Kau merasa kehilangan dirimu sendiri. Salsabila tidak bisa mengingkarinya. Sejak tubuhnya berubah, pikirannya pun perlahan mulai memudar. Ia kesulitan mengingat kata-kata, sulit mengingat wajahnya sendiri. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa nyaman dengan tubuh barunya. Makhluk itu berjongkok, hingga wajahnya sejajar dengan Salsabila. Jika kau tetap di sini, bisiknya, kau akan sepenuhnya menjadi bagian dari hutan ini. Tidak akan ada lagi manusia dalam dirimu. Tidak akan ada lagi nama Salsabila. Mata Salsabila membesar. Tidak. Ia tidak boleh kehilangan dirinya. Ia harus kembali. Ia harus menemukan ayahnya. Dengan sisa kesadarannya yang masih tersisa, ia memaksa tubuhnya untuk bergerak, berbalik, dan berlari menjauh dari sosok menyeramkan itu. Makhluk itu tidak mengejarnya. Tapi suaranya masih terdengar, menggeming di antara pepohonan. Waktumu tidak banyak. Angin berhembus semakin dingin, dan kegelapan di sekelilingnya terasa semakin dalam. Salsabila terus berlari, menerobos hutan yang seakan tak berujung. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Namun satu hal yang ia tahu pasti, jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan kehilangan dirinya selamanya. Salsabila terus berlari. Ranting-ranting tajam mencakar kulit bersisiknya, tetapi ia tidak peduli. Hembusan angin dingin menusuk tubuhnya, membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Nafasnya tersengal, berat, tetapi ia tidak berani berhenti. Di belakangnya, suara-suara aneh bergema di antara pepohonan. Seperti bisikan, seperti langkah-langkah samar yang mengikutinya dalam gelap. Ia tidak ingin melihat ke belakang. Tidak ada jalan yang jelas di depan, hanya belantara hutan yang semakin lebat dan gelap. Tetapi ia harus terus maju. Saat itu, di antara kegelapan, ia melihat sesuatu. Cahaya. Jauh di ujung pepohonan, samar dan berpendar lembut. Seperti nyala api kecil, berkilauan dalam kesunyian malam. Hatinya dipenuhi harapan. Mungkinkah itu jalan keluar? Dengan sisa tenaga yang ia punya, Salsabila mempercepat langkahnya, menerobos semak-semak yang mulai menutup jalannya. Napasnya semakin berat, tetapi ia tidak peduli.
Ia harus mencapai cahaya itu. Semakin dekat, ia mulai melihat dengan jelas. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk tua yang berdiri di tengah hutan. Pintu dan jendelanya terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun yang paling aneh, cahaya itu tidak berasal dari lampu atau api. Cahaya itu seperti muncul dari udara, berpendar samar, mengelilingi gubuk dengan aura yang tidak bisa dijelaskan. Salsabila berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang mulai menjalar di hatinya. Apakah ia harus masuk? Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam gubuk. Masuklah. Suara itu lembut, tetapi memiliki kekuatan yang memaksa. Salsabila menelan ludah. Ia menoleh ke belakang, ke arah kegelapan yang kini terasa semakin mendekat. Tidak ada pilihan lain. Dengan langkah ragu, ia melangkah masuk ke dalam gubuk. Begitu melewati ambang pintu, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di dalam terasa lebih hangat, lebih tenang, seolah-olah ia telah memasuki dunia yang berbeda. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua bersorban putih, menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun penuh kelembutan. Salsabila membeku. Ia mengenali wajah itu. Seseorang yang sering diceritakan ayahnya. Seseorang yang seharusnya sudah lama tiada. Dan kini, ia duduk di sana, menatapnya dengan senyum kecil. Salsabila. Suara lelaki tua itu terdengar dalam, penuh makna. Kau telah jauh tersesat. Hati Salsabila berdegup semakin kencang. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, jawaban dari semua ini ada di tempat ini. Salsabila berdiri terpaku. Lelaki tua bersorban putih itu menatapnya dengan senyum yang menenangkan, seolah sudah menunggunya sejak lama. Di sekelilingnya, cahaya redup terus berpendar, menciptakan suasana yang aneh namun damai. Jantung Salsabila berdegup kencang. Ia ingin berbicara, ingin bertanya, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Kau takut? Suara lelaki tua itu terdengar lembut. Tapi bukan hanya karena hutan ini. Kau takut kehilangan dirimu sendiri. Salsabila mengerjap. Bagaimana ia bisa tahu? Lelaki itu bangkit perlahan. Jubah putihnya melambai mengikuti gerakannya. Ia melangkah mendekat. Matanya menatap lurus ke dalam jiwa Salsabila. Kutukan yang kau alami bukan sekadar hukuman. Lanjutnya. Ia adalah cerminan dari hatimu yang dikuasai amarah dan kesombongan. Hati Salsabila mencelos. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Kau tidak hanya menendang ayahmu, lanjut lelaki itu. Kau menendang keberkahan, kau menolak adab, dan kau membiarkan nafsumu menguasai dirimu. Salsabila menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingat tatapan ayahnya yang penuh luka. Ia ingat bagaimana ia membiarkan amarah membakar hatinya tanpa peduli pada dosa yang ia lakukan. Kini, ia membayar harga dari keangkuhannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengulurkan tangan. Tetapi belum terlambat, katanya. Jika kau benar-benar ingin kembali, jika hatimu benar-benar ingin bertobat, ada satu hal yang harus kau lakukan. Salsabila mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Apa itu? Suaranya bergetar. Nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum. Kau harus menemukan jalan pulang, jawabnya. Tetapi bukan dengan kakimu, melainkan dengan hatimu. Salsabila terdiam. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia sempat bertanya, cahaya di sekitar mulai berpendar lebih terang. Udara di dalam gubuk bergetar, dan perlahan, lelaki tua itu mulai menghilang, seperti kabut yang ditiup angin. Ingatlah, suara terakhirnya bergema, memenuhi ruangan. Temukan jalan pulang sebelum kegelapan menelanmu sepenuhnya. Salsabila melangkah maju, mencoba menggapainya. Namun dalam sekejap, gubuk itu menghilang. Ia berdiri sendirian di tengah hutan, dikelilingi oleh kegelapan yang semakin pekat. Dan kini,
Ia hanya memiliki satu pilihan: mencari jalan pulang, atau selamanya menjadi bagian dari kegelapan. Salsabila berdiri di tengah kegelapan. Gubuk yang tadi menaunginya telah lenyap, seolah hanya ilusi. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti suara-suara dari dunia lain. Ia memejamkan mata, mencoba memahami pesan lelaki tua tadi. Temukan jalan pulang bukan dengan kakimu, melainkan dengan hatimu. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin ia bisa pulang tanpa berjalan? Di sekelilingnya, pepohonan menjulang tinggi seperti dinding raksasa, menutup setiap celah cahaya. Tidak ada jalan, tidak ada petunjuk, hanya ada kegelapan yang semakin mendekapnya. Salsabila merasakan sesuatu yang mengerikan mulai merayapi pikirannya. Bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Samar-samar, ia bisa melihat sosok-sosok menyeramkan, bersembunyi dalam gelap, menatapnya tanpa mata, tanpa suara. Ia merinding. Jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan tersesat di tempat ini selamanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Jika benar ia harus menemukan jalan dengan hatinya, itu berarti jawabannya bukan ada di luar, tetapi di dalam dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mengingat kembali semuanya. Ayahnya. Wajah tua yang selalu penuh kelembutan meskipun sering ia sakiti dengan kata-kata. Tangan yang menengadah dalam doa, memohon kebaikan untuk anaknya yang bahkan tak pernah membalasnya dengan kasih sayang. Tangisan ibunya, ketika ia mulai melawan dan mengabaikan nasihat-nasihat mereka. Masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya mengaji dengan sabar. Saat ia kecil dan tertidur di pangkuan ayahnya setelah lelah bermain. Saat-saat di mana ia masih merasa bahwa rumah adalah tempat paling hangat di dunia. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia telah meninggalkan semua itu. Ia telah mengkhianati cinta yang begitu tulus. Hatinya bergetar. Ayah. Suara Salsabila lirih, hampir tak terdengar. Aku ingin pulang. Seketika, sesuatu terjadi. Cahaya kecil muncul di dadanya, berpendar pelan. Hang, terasa lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan sejak ia berada di hutan ini. Cahaya itu semakin besar, semakin terang. Hingga tiba-tiba, blar. Cahaya itu meledak, menerangi seluruh hutan. Kegelapan yang tadi menelan segalanya kini menghilang, berganti dengan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Salsabila merasakan tubuhnya ringan. Seakan ada sesuatu yang menariknya ke atas, membawanya keluar dari mimpi buruk yang selama ini menjeratnya. Ia merasa seperti melayang. Kemudian, semuanya menjadi putih. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara yang begitu familiar. Suara yang selama ini ia abaikan. Suara ayahnya. Membaca Al-Quran. Di sampingnya. Salsabila membuka mata. Matanya terasa berat. Seperti telah lama terpejam dalam kegelapan yang begitu dalam. Cahaya redup menyilaukan pandangannya. Membuatnya mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya bisa melihat dengan jelas. Ia tidak lagi berada di hutan. Ia tidak lagi memiliki sisik atau tubuh besar yang menyerupai biawak. Ia terbaring di atas kasur, di dalam rumahnya. Di sampingnya, terdengar suara yang begitu familiar. Suara ayahnya. Salsabila menoleh pelan. Di dekatnya, Kiai Mahrus duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk. Al-Quran terbuka di pangkuannya. Bibirnya terus melantunkan ayat demi ayat dengan suara bergetar. Air mata menetes di pipinya yang penuh kerutan. Tubuhnya tampak lebih kurus, lebih tua, seperti telah lama dilanda kesedihan yang mendalam. Salsabila terisak. Ia ingin memanggil ayahnya, ingin mengatakan bahwa ia telah kembali. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saat itu, Kiai Mahrus menghentikan bacaannya. Ia mengangkat wajahnya, seakan merasakan sesuatu. Mata tua itu menatap Salsabila yang kini meneteskan air mata. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka berdua. Lalu, dengan suara parau,
Salsabila berbisik. Ayah. Seakan petir menyambar hatinya, Ki Mahrus menatap putrinya dengan mata terbelalak. Napasnya tertahan, bibirnya bergetar hebat. Salsabila menatap ayahnya dengan penuh penyesalan. Ayah, aku ingin pulang. Sejurus kemudian, Kiai Mahrus menangis. Bukan tangisan marah, bukan pula tangisan kecewa, tetapi tangisan lega. Ia segera mendekat, menggenggam tangan Salsabila dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Nak. Suaranya bergetar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salsabila tak kuasa menahan tangisnya. Air matanya jatuh semakin deras, mengalir bersama dengan segala penyesalan yang menghantui hatinya selama ini. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, seakan ingin menebus semua luka yang telah ia goreskan. Tak ada kata-kata lain. Hanya isak tangis yang memenuhi ruangan. Tangis seorang ayah yang akhirnya mendapatkan kembali anaknya. Tangis seorang anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Hari berlalu sejak Salsabila sadar dari mimpi buruknya. Ia masih belum terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Saat menyentuh kulitnya, ia masih bisa merasakan bayangan sisi kasar yang pernah menutupi dirinya. Setiap kali menatap cermin, ada ketakutan bahwa yang akan ia lihat bukanlah wajahnya, melainkan mata tajam dan lidah bercabang dari sosok mengerikan yang pernah ia jadi. Namun yang lebih berat dari semua itu adalah menatap wajah ayahnya. Kiai Mahrus tidak banyak bicara sejak hari itu. Ia tetap membacakan Al-Quran di dekatnya, tetap mengurus segala kebutuhannya dengan penuh kasih sayang, tetapi dalam diamnya, ada sesuatu yang berbeda. Ada luka yang masih belum sembuh. Salsabila tahu, ia tidak bisa berharap segalanya kembali seperti semula dalam sekejap. Ia telah menyakiti ayahnya. Ia telah melakukan sesuatu yang lebih kejam daripada sekadar menendangnya. Ia telah menghancurkan hatinya, mengabaikan pengorbanannya, dan mengusir keberkahan dari hidupnya sendiri. Dan sekarang, ia harus menanggung konsekuensinya. Suatu malam, saat Kiai Mahrus tengah bersiap untuk sholat, Salsabila mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ayah. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ki Mahrus menghentikan gerakannya, tetapi ia tidak langsung menoleh. Aku. Salsabila menggigit bibirnya, menahan isak. Aku tahu, aku sudah melakukan dosa besar. Aku tahu aku telah membuat ayah sangat kecewa. Kiai Mahrus masih diam. Tangannya menggenggam kain sarungnya erat-erat. Tapi ayah. Suara Salsabila mulai bergetar. Apa ayah masih bisa memaafkan aku? Kali ini, Kiai Mahrus menarik napas panjang. Perlahan, ia berbalik dan menatap putrinya. Wajahnya masih sama seperti dulu, penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Namun di dalam matanya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi juga bukan kelegaan yang sepenuhnya. Salsabila menahan napas, menunggu jawabannya. Hingga akhirnya, Kiai Mahrus berbicara. Salsabila. Suaranya rendah, tetapi penuh makna. Aku adalah ayahmu. Sejak kau lahir, aku sudah memaafkan setiap kesalahanmu, bahkan sebelum kau menyadarinya. Salsabila terisak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun Kiai Mahrus melanjutkan. Tapi, ada satu hal yang harus kau mengerti. Salsabila mengangkat wajahnya, menatap ayahnya dengan mata membengkak. Kiai Mahrus tersenyum kecil, tapi senyum itu dipenuhi dengan kesedihan. Luka yang kau tinggalkan, tidak bisa hilang dalam satu malam. Kata-kata itu menusuk hati Salsabila lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia mengerti maksud ayahnya. Ia bisa kembali. Ia bisa dimaafkan. Tetapi ada sesuatu yang telah pecah. Sesuatu yang harus ia perbaiki sedikit demi sedikit. Dengan waktu, dengan kesabaran, dan dengan ketulusan. Ia tak bisa menghapus masa lalu. Tetapi ia bisa berjuang agar masa depan tidak lagi ternoda oleh kesalahan yang sama. Dan itu berarti, ia harus membuktikan dengan perbuatannya. Bukan dengan kata-kata.
Sejak malam itu, Salsabila berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia tidak akan membiarkan penyesalan hanya menjadi kata-kata tanpa makna. Hari-harinya kini dipenuhi dengan usaha. Ia bangun lebih pagi, membantu ibunya memasak di dapur, membersihkan rumah, dan menyiapkan air wudhu untuk ayahnya sebelum sholat. Namun, yang paling sulit baginya adalah kembali membaca Al-Quran. Dulu, ia menghindari suara ayat-ayat suci. Sekarang, setiap kali mendengar ayahnya melantunkan ayat-ayat Allah, dadanya terasa sesak. Ia masih merasa kotor. Ia merasa tidak pantas menyentuh kitab suci itu setelah semua yang telah ia lakukan. Namun suatu sore, saat Kiai Mahrus duduk di beranda dengan Al-Quran di pangkuannya, Salsabila memberanikan diri mendekat. Ia duduk di samping ayahnya, merapatkan tangannya di atas lututnya, menundukkan kepala. Ayahnya tetap membaca, seakan tidak menyadari kehadirannya. Salsabila menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka mulutnya. "Ayah!" Suaranya nyaris tak terdengar. Kiai Mahrus menghentikan bacaannya. Ia menutup Al-Quran perlahan, lalu menoleh ke arah putrinya. Salsabila menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Bolehkah aku belajar membaca lagi?" Ia takut ayahnya menolak. Ia takut ayahnya masih ragu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kiai Mahrus tersenyum. Tanpa sepatah kata, ia membuka Al-Quran kembali, lalu meletakkannya di hadapan Salsabila. Salsabila menatap halaman itu. Huruf-huruf Arab yang dulu terasa biasa kini terlihat lebih berat baginya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kertas itu, jantungnya berdegup kencang. Lalu, dengan suara bergetar, ia mulai membaca. Terbata-bata. Terhenti beberapa kali. Namun ayahnya tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Membiarkan putrinya menemukan jalannya sendiri. Dan saat Salsabila akhirnya berhasil menyelesaikan satu ayat, air mata jatuh di pipinya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa telah mengambil langkah pertama menuju cahaya. Malam semakin larut. Salsabila duduk di dalam kamar, menatap tangannya sendiri di bawah cahaya lampu yang redup. Sejak sore tadi, ia berulang kali membaca Al-Quran bersama ayahnya. Namun setelah ayahnya pergi beristirahat, kegelisahan kembali merayapi hatinya. Bayangan masa lalu masih menghantuinya. Ia ingat betul bagaimana ia dulu menendang ayahnya yang sedang sholat. Ia bisa merasakan kembali amarah yang membakar dadanya saat itu, merasa suaranya tidak pernah didengar, merasa haknya diremehkan, merasa dunianya dipenuhi aturan yang membelenggu. Namun kini, ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Apa yang telah ia kejar? Keseruan sesaat? Kebebasan tanpa batas? Sekarang, ia justru mendambakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan. Ia menginginkan ketenangan. Tapi apakah ia benar-benar pantas mendapatkannya? Salsabila menggigit bibirnya. Hatinya bergejolak. Ia merasa telah mengambil langkah yang benar. Namun mengapa rasa takut ini belum juga hilang? Suara angin berdesir dari jendela yang sedikit terbuka, membawa serta dinginnya malam. Dalam keheningan, suara ayahnya membaca Al-Quran masih terngiang di telinganya. Sejenak, ia menutup matanya dan mendengar suara itu dalam pikirannya. Merdu. Tenang. Seakan mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Ia menarik napas panjang. Lalu perlahan, ia bangkit dari tempat tidurnya. Langkahnya masih ragu saat ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Ruang tengah rumah tampak sepi. Namun dari bilik kecil di ujung ruangan, samar-samar terdengar suara ayahnya tengah sholat malam. Salsabila berdiri di sana, menatap dari kejauhan. Ia ingin bergabung. Ingin sujud di samping ayahnya, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosanya. Tapi kakinya terasa berat. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih mengikatnya. Ketakutan. Keraguan. Bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya pudar.
Dan saat ia berpikir untuk kembali ke kamar, tiba-tiba ayahnya menyelesaikan syalatnya dan menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Salsabila terpaku. Ayahnya tidak berkata apa-apa. Namun ia menepuk lantai di sampingnya, memberikan isyarat yang begitu jelas. Salsabila menahan napas. Lalu dengan langkah gemetar, ia melangkah maju. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bersujud di samping ayahnya. Ia tidak tahu apakah Allah akan menerima taubatnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar berharap bisa kembali. Salsabila bersimpuh di samping ayahnya. Kepalanya tertunduk, tangannya gemetar saat ia mengangkat takbir. Allahu Akbar. Suara itu nyaris tak keluar dari bibirnya, begitu lirih, seolah terbebani oleh dosa yang menumpuk di pundaknya. Namun ia tetap melanjutkan. Rakaat pertama berjalan dengan berat. Setiap kali ia membaca surat, dadanya terasa sesak. Kakinya lemas, seakan tubuhnya menolak untuk berdiri dalam ibadah yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Namun ketika tiba saatnya untuk sujud, air matanya pecah. Dahinya menyentuh lantai, dan di sanalah semua yang ia pendam selama ini tumpah. Ia menangis tanpa suara. Menangisi kesalahan yang telah ia lakukan. Menangisi luka yang telah ia berikan kepada ayahnya. Menangisi betapa bodohnya ia telah jauh dari Allah selama ini. Air matanya membasahi sajadah. Tapi ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia sujud bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi juga dengan hatinya. Di sampingnya, Kiai Mahrus tetap diam. Ia membiarkan putrinya larut dalam tangisnya sendiri, membiarkan air mata itu menjadi bagian dari perjalanan taubatnya. Setelah sholat usai, ruangan itu dipenuhi keheningan. Salsabila masih duduk bersimpuh. Kepalanya tertunduk. Ayahnya menghela napas pelan. Salsabila. Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Salsabila mengangkat wajahnya. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Apa kau tahu? Lanjut Kiai Mahrus, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang membedakan mereka adalah, apakah mereka memilih kembali atau terus menjauh. Salsabila menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir pecah kembali. Aku. Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Aku ingin kembali, ayah. Kiai Mahrus menatapnya dalam-dalam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merentangkan tangannya. Salsabila tertegun. Namun detik berikutnya, ia langsung merangkul ayahnya erat-erat, membiarkan air matanya kembali tumpah di bahunya. Ayahnya mengelus kepalanya perlahan, tanpa berkata apa-apa. Namun dalam dekapan itu, Salsabila tahu, ia telah pulang. Pagi menjelang. Salsabila duduk di beranda rumah, menatap matahari yang mulai naik dari ufuk timur. Udara pagi terasa sejuk. Angin berhembus lembut menyapu wajahnya. Ia menghela napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi dadanya. Tadi malam adalah pertama kalinya ia menangis dalam sujud. Pertama kalinya ia merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Taubat bukan hanya tentang menangis dan meminta ampun, tetapi juga tentang berubah dan bertahan. Dan itu adalah ujian yang sesungguhnya. Dari dalam rumah, ibunya memanggil. Salsa, tolong belikan beras di warung Makiati, nak. Salsabila langsung bangkit, merapikan kerudungnya, lalu berjalan keluar rumah. Saat melewati jalan setapak menuju warung, beberapa orang di desa menatapnya. Ada yang berbisik, ada yang memandangnya dengan sorot mata aneh. Ia tahu, kabar tentang dirinya telah menyebar. Semua orang di desa tahu tentang insiden beberapa minggu lalu. Tentang bagaimana ia berubah menjadi seekor biawak besar dan bersembunyi di tepi hutan. Tentang bagaimana ayahnya membacakan doa hingga akhirnya ia kembali ke wujud manusia. Kini, ia tidak hanya menghadapi dirinya sendiri, tetapi juga menghadapi penilaian orang lain. Di depan warung Makiati, ada beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul.
Begitu melihat Salsabila datang, mereka langsung terdiam. "Oh, itu dia," bisik salah satu dari mereka pelan. Salsabila pura-pura tidak mendengar. Namun saat ia masuk ke dalam warung, Makyati menatapnya penuh perhatian. "Kau sudah kembali, nak?" tanyanya dengan suara lembut. Salsabila mengangguk pelan, lalu menyerahkan uang untuk membeli beras. Makyati menerima uang itu tanpa berkata apa-apa, tapi tatapan matanya penuh makna. Namun saat Salsabila hendak keluar, seorang wanita tua yang duduk di depan warung menatapnya tajam. "Apa kau yakin kau benar-benar manusia sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Langkah Salsabila terhenti. Wanita itu tidak tersenyum. Matanya penuh dengan rasa takut dan curiga. "Siapa yang bisa menjamin kau tidak akan berubah lagi?" lanjutnya. Suaranya dingin. Suasana warung menjadi hening. Salsabila meremas jemarinya, mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dadanya. Ia tidak marah. Ia tidak membenci wanita itu. Tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia tidak akan kembali ke jalan yang salah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya telah benar-benar berubah. Semua tergantung pada dirinya sendiri. Tanpa menjawab, Salsabila membungkukkan badan sedikit, lalu melangkah pergi. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya perlu terus berjalan dan membuktikan segalanya kepada Allah. Salsabila melangkah pulang dengan hati yang masih bergetar. Kata-kata wanita tua tadi terus terngiang di pikirannya. Siapa yang bisa menjamin kau tidak akan berubah lagi? Ia menghela napas panjang. Ia tahu, taubat bukanlah akhir dari perjalanan. Taubat adalah awal dari perjalanan baru yang jauh lebih berat. Sesampainya di rumah, ayahnya sudah duduk di beranda, menatapnya dengan tatapan tenang. Salsabila mendekat, lalu duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Kiai Mahrus tersenyum tipis. "Kau terlihat gelisah, nak." Salsabila menunduk. "Ayah, apakah orang-orang akan selalu mengingat kesalahanku?" Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata, "Manusia memang seperti itu. Mereka sulit melupakan kesalahan orang lain, meski Allah Maha Pengampun." Ia menatap putrinya dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Allah berfirman dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan 70. Salsabila mendengarkan dengan saksama. "Jadi, bukan tugasmu untuk membuat orang lain lupa akan masa lalumu, nak," lanjut ayahnya. "Tugasmu adalah terus berbuat baik, hingga Allah sendiri yang menghapus aibmu dengan kebaikan yang kau lakukan." Salsabila mengangguk pelan. Kata-kata ayahnya menenangkan hatinya. Ia kini mengerti. Dulu, ia berjalan dalam kegelapan, tidak peduli dengan dosa yang ia lakukan. Tapi sekarang, ia telah menemukan jalan cahaya. Dan tugasnya bukanlah melihat ke belakang, tetapi terus melangkah ke depan. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia. Ia hanya perlu membuktikan kepada Allah bahwa ia benar-benar ingin kembali. Hidupnya mungkin tidak akan mudah. Orang-orang mungkin akan terus mengingat masa lalunya. Tapi ia tidak akan berhenti. Karena selama masih ada waktu, selama masih ada nafas, ia akan terus melangkah. Mencari ridho Allah. Mencari jalan pulang yang sesungguhnya.